Assalamualaikum, selamat pagi Bapak, Ibu. Waalaikumsalam, kamu berkegiatan dan aja. Silahkan Mbak masuk. Oke, terima kasih Ibu. Bisa duduk dulu ya Mbak, saya panggilkan suami saya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Waalaikumsalam. Saya bertemu lagi dengan saya Najwa bersama rekan saya Pipi yang lalu sudah melakukan pengajian kepada keluarga Bapak dan juga Ibu. Nah, pada minggu lalu kami sudah melakukan kontak waktu dengan Bapak dan juga Ibu untuk berkunjung lagi ke keluarga Bapak dan juga Ibu. Terima kasih karena sudah mempersilahkan kami kembali untuk berkunjung ke rumah Bapak dan juga Ibu. Jadi berdasarkan pengajian yang sudah kami lakukan pada pertemuan sebelumnya, kami melihat bahwa Bapak dan juga Ibu ini masih kurang optimal dalam menemukan sumber stres dan juga menentukan upaya yang tepat untuk mengatasinya. Jadi kedatangan kami di sini hari ini adalah untuk membantu Bapak dan juga Ibu menemukan sumber stres yang dialami dan bersama-sama menentukan upaya yang tepat ke depannya. Jadi pada diskusi pagi hari ini kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak dan juga Ibu dan nantinya kami akan berdiskusi, membicarakan bersama-sama untuk menemukan upaya yang tepat untuk sumber stres yang dialaminya. Untuk diskusi kali ini akan berlangsung kurang lebih 30 sampai 60 menit. Apakah Bapak dan juga Ibu bersedia? Ya Mbak, kami bersedia. Ya Mbak, kami bersedia. Baik, Bapak, Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar kami baik Mbak, sehat juga. Alhamdulillah kalau begitu. Maaf Pak, Bu, dari tadi kami berdua tidak melihat adik di rumah ini. Apakah adik sedang pergi atau kemana ya Pak, Bu? Iya Mbak, adik tadi pagi diajakin sama Kakung sama Utingnya jalan-jalan sama tanahnya juga. Jadi kami di rumah berdua aja. Wah, seru banget Pak, Bu. Kalau boleh tahu kenapa Bapak dan Ibu sendiri tidak ikut bersama adik sekalian jalan-jalan juga? Tadinya adik maksa saya untuk ikut Mbak, tapi saya pelan-pelan ngasih pengertian ke adik kalau saya tuh hari ini juga ada tugas yang harus dikumpulin siang tadi gitu. Jadi saya memutuskan untuk tidak ikut dan alhamdulillahnya adik mengerti. Kalau saya tadi pagi ada jadwal weekend di sekolahan, terus nanti jam 5:30 juga ada bimbel senat. Oh, berarti kalau begitu Bapak dan Ibu sendiri itu kalau weekend masih sibuk bekerja ya Pak, Bu? Iya, gitu. Baik Pak, Bu, jadi setelah pertemuan 2 kali kemarin, kami akan menjelaskan lagi kepada Bapak dan Ibu bagaimana mengenai sumber stres yang dialami oleh Bapak dan Ibu sendiri. Karena kan keluarga Bapak dan Ibu itu memasuki tahapan keluarga dengan anak usia prasekolah. Jadi nanti Bapak dan Ibu juga bisa mengetahui sumber stres yang dialami oleh Bapak dan Ibu itu asalnya dari mana dan mengatasinya bagaimana. Baik Bapak Ibu, jadi kami berdua kesini akan menjelaskan mengenai apa itu stresor, lalu contoh stresor itu apa saja dan bagaimana cara menghadapi stres itu sendiri. Jadi nanti kami berdua akan memberikan poster kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa membacanya. Jadi pertama itu saya akan menjelaskan apa itu stresor sendiri ya Pak Bu. Jadi stresor itu adalah segala hal yang menyebabkan stres kepada Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada contoh stresor itu sendiri. Yang pertama itu ada perubahan perilaku anak. Nah, perubahan perilaku anak ini contohnya seperti adik yang sudah diceritakan oleh Bapak dan Ibu pada pengkajian kemarin kalau adik itu susah untuk dibilangi atau adik sering tantrum. Nah, itu juga bisa menjadi pemicu munculnya stres Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua ada kesibukan orang tua. Nah, ini kan dirasakan sekali ya oleh Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu itu sangat sibuk dalam hal pekerjaannya. Apalagi saat weekend-weekend seperti ini Bapak dan Ibu juga masih disibukkan oleh pekerjaan. Nah, itu bisa menjadi pemicu stresnya Bapak dan Ibu. Lalu yang ketiga itu ada tuntutan pendidikan dini. Jadi tuntutan pendidikan dini itu munculnya bisa dari faktor eksternal seperti tetangga Bapak dan Ibu sendiri yang menanyakan kepada Bapak Ibu kenapa sih si adik itu belum disekolahkan secara formal. Nah, itu juga bisa menjadi pemicu stresnya Bapak dan Ibu. Lalu untuk yang keempat itu ada kurangnya dukungan sosial. Nah, kurangnya dukungan sosial ini juga dialami dari faktor luar, seperti dari orang tua Bapak dan Ibu sendiri yang terlalu ikut campur mengurusi bagaimana parenting Bapak dan Ibu kepada si adik. Nah, itu juga bisa menjadi pemicu stresnya Bapak dan Ibu. Baik Pak, Bu, setelah rekan saya menjelaskan tentang beberapa contoh sumber stresor, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa cara yang bisa Bapak dan juga Ibu lakukan untuk mengatasinya. Nah, sebelum itu perlu diketahui juga bahwa tidak semua stresor itu memberikan dampak yang sama pada setiap individu. Semua itu tergantung pada cara diri kita, cara respon tubuh kita
psikologis kita untuk merespons sumber stres tersebut. Nah, atau bisa disebut juga dengan coping stress. Nah, di poster yang kami bawa, kami sudah menuliskan beberapa cara yang bisa Bapak dan juga Ibu lakukan. Untuk cara yang pertama adalah dengan menggunakan komunikasi yang efektif pada keluarga Bapak dan juga Ibu. Bisa dengan membiasakan untuk berbicara mengenai kesulitan apa yang sedang dialami antara satu sama lain, bisa dengan meminta bantuan atau saling menolong apabila salah satu dari Bapak dan juga Ibu itu mengalami kesulitan dalam peran keluarga. Lalu yang kedua, bisa dengan memahami perkembangan anak. Perlu diketahui bahwa yang namanya anak-anak itu belum bisa mengontrol emosi. Seperti yang kita tahu juga bahwa kita sebagai dewasa wajar apabila masih mengalami yang namanya beban emosi, apalagi anak-anak karena belum bisa mengontrol atau mengenal emosinya sendiri. Lalu yang ketiga, bisa dengan mengatur waktu yang berkualitas pada keluarga Bapak dan juga Ibu, entah hanya 30 atau 60 menit Bapak dan juga Ibu berkumpul dengan anak tanpa adanya distraksi dari gadget baik Bapak ataupun dari Ibu. Lalu yang keempat itu dengan mencari dukungan sosial. Jadi Bapak dan juga Ibu bisa mencari dukungan sosial baik dari keluarga apabila Bapak dan juga Ibu itu merasa stres dan ingin membutuhkan waktu untuk istirahat sejenak. Lalu yang terakhir yang Bapak dan juga Ibu bisa lakukan adalah dengan memberikan waktu space untuk Bapak dan juga Ibu untuk beristirahat. Bisa Bapak dan juga Ibu gunakan untuk melakukan hal yang menyenangkan atau melakukan hobi, jalan-jalan, dan memberikan waktu tersendiri agar mengurangi stres Bapak dan juga Ibu. Baik Pak, Bu, apakah dari penjelasan yang kami sudah sampaikan tadi ada yang kurang jelas atau sudah dapat dipahami dengan jelas? Iya Pak, Bu. Kalau dari saya sendiri penjelasannya nggak sampaikan tadi itu sudah jelas dan saya dapat mengerti. Maksudnya juga sudah jelas. Baik Bapak Ibu, jadi ini contoh posternya, Bapak dan Ibu juga bisa membaca dan dipahami kembali apa isi di dalamnya. Pak. Makasih. Jadi alhamdulillah kalau Bapak dan Ibu itu sudah memahami. Lalu untuk selanjutnya saya juga ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, karena kan tadi sudah dijelaskan kalau Bapak dan Ibu itu weekend-weekend ini sibuk bekerja juga. Jadi kalau saya boleh tahu kesibukan apa yang sedang dijalani oleh Bapak dan Ibu pada akhir-akhir ini ya? Kalau dari saya sendiri sih, kalau weekend kebetulan ini juga di pertengahan bulan ya Mbak, biasanya saya ada kuliah itu ada ujian gitu, mendekati ujian ini saya belajar. Terus kalau mendekati akhir bulan gitu, saya biasanya juga menyiapkan dan juga merekap keuangan dari beberapa outlet. Jadi pekerjaan itu biasanya saya kalau nggak lembur di kantor ya saya bawa pulang. Iya Mbak, benar. Saya juga kalau weekend itu ada jadwal tiket di sekolah sama ada jadwal ngajar bimbel. Terus juga kalau mendekati ujian kayak gini, saya biasanya juga harus bikin soal ujian di sekolah. Ya Mbak, apalagi kalau akhir bulan gini pekerjaan saya itu numpuk karena harus nyiapin gaji dari beberapa karyawan juga dan juga harus merekap keuangan outlet. Belum lagi tugas kuliah saya yang banyak. Terus minggu depan itu kan saya juga ada ujian ya Mbak, jadi saya juga lagi sibuk belajar buat mempersiapkan ujian. Ditambah lagi saya itu juga harus mengurus pekerjaan rumah yang numpuk gitu. Belum lagi juga saya harus menghadapi adik kalau lagi tantrum gitu. Saya itu kadang capek banget Mbak kalau harus dihadapkan dengan situasi kayak gitu. Baik Bu, sepertinya Ibu memang mengalami yang namanya kelelahan fisik dan juga emosional ya Bu. Terlebih saat Ibu menghadapi adik yang sedang tantrum, itu memang wajar dialami oleh Ibu. Saya juga memahami apa yang Bapak dan Ibu rasakan. Kalau saya lihat tadi dari apa yang sudah Ibu dan Bapak sampaikan, bahwa Bapak dan Ibu itu memiliki kesibukan yang mengenai pekerjaan Bapak dan Ibu. Nah itu tuh bisa menyebabkan pemicu stres Bapak dan Ibu. Lalu dari yang sudah Ibu sampaikan juga kalau adik itu sering tantrum, itu juga bisa menjadi pemicu munculnya stres Bapak dan Ibu. Dengan kesibukan Ibu dan Bapak sendiri, apakah sebelumnya sudah ada pembagian tugas untuk mengurus rumah tangga dan juga mengurus adik? Ada Mbak, biasanya kalau cuci baju gitu kami gantian, atau enggak kalau ngurus adik juga kami gantian. Fleksibel aja sih sebenarnya, tapi kadang kalau misalkan lagi capek itu kan pasti kami nggak ngerjain pekerjaan seharusnya gitu loh. Jadi kami sering lempar-lemparan, jadi sering bertengkar kecil gitu. Jadi tadi apa yang sudah Bapak dan Ibu sebutkan bahwa
ibu sering merasa kelelahan, lalu ibu juga sering kesal ketika adik tantrum, itu juga bisa menjadi hal yang memicu munculnya stres pada ibu sendiri. Mungkin itu juga menjadi reaksi emosional yang terjadi akibat stres itu sendiri. Begitu juga ketika bapak dan ibu itu saling melemparkan tugas, nah itu juga bisa menjadi pertanda kalau kapasitas emosi yang sedang bapak dan ibu rasakan itu sedang tertekan. Iya juga ya Mbak, lalu kira-kira coping stress apa ya Mbak yang dapat kami berdua lakukan? Bapak dan juga Ibu bisa melakukan coping stress seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Dari langkah awalnya, Bapak dan juga Ibu bisa dengan mengamati kapan Bapak dan juga Ibu itu merasa lelah. Contohnya, seperti ketika Bapak atau Ibu ingin marah atau sedang lelah, itu Bapak dan juga Ibu bisa melakukan nafas dalam selama 3-5 kali sebelum selanjutnya Bapak dan juga Ibu merespon kepada anak. Lalu kemudian bapak dan ibu juga bisa meluangkan waktu sekitar 10-20 menit ketika adik sudah tertidur. Itu tujuannya untuk bapak dan ibu bisa bicara dari hati ke hati agar tidak tersulut emosi ketika bicara, karena komunikasi yang baik itu akan mengurangi konflik dan meningkatkan kekompakan antara bapak dan ibu. Nah, seperti yang hari ini Bapak dan juga Ibu sudah lakukan, yaitu membiarkan adik untuk bermain jalan-jalan bersama Uti dan keluarga lainnya, itu sudah menjadi salah satu coping stress yang baik dilakukan oleh Bapak dan juga Ibu. Berarti saya juga bisa membantu mengatasi tantrumnya adik tanpa anjing dan istrinya ya Mbak? Benar sekali Pak, itu bisa menjadi salah satu hal yang dapat Bapak lakukan, dan itu juga bisa mendukung tekanan emosional yang dirasakan oleh ibu. Jadi nanti emosi ibu juga bisa berkurang dan adik juga bisa merasa lebih nyaman. Baik Bapak, Ibu, sebelum kami mengakhiri sesi pada pagi hari ini, apakah Bapak dan juga Ibu berkenan untuk menceritakan kembali seperti apa yang sudah dipahami tadi? Kalau dari Mbak jelaskan tadi, saya jadi tahu kalau stresor atau sumber stres itu bukan hanya berasal dari satu faktor saja, tetapi dari banyak faktor yang akhirnya membuat saya itu merasa lelah gitu ya Mbak. Terus tadi Mbak juga udah menjelaskan beberapa cara untuk mengatasi stres saya. Itu salah satu contohnya itu dengan melakukan komunikasi dengan suami, kemudian juga memberikan saya itu ruang waktu untuk saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang saya senangi dan juga berolahraga. Baik, alhamdulillah jika Bapak dan Ibu sudah memahami apa yang telah kami sampaikan tadi. Mungkin kedepannya Bapak dan Ibu bisa menerapkan hal yang sudah kami sampaikan tadi secara perlahan agar Bapak dan Ibu kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Saya berdua juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk menerima kami kembali. Mungkin jika nanti dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada kami. Kami akan sangat siap untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Baik Bapak, Ibu, untuk pertemuan pada pagi hari ini kami cukupkan terlebih dahulu. Minggu depan saya dan rekan saya akan datang kembali pada Sabtu 17 Mei 2025 untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak kembali dan melihat perkembangan coping stress Bapak dan juga Ibu. Apakah pada tanggal tersebut Bapak dan juga Ibu ada agenda? Kebetulan saya nggak ada agenda. Thank you. Alhamdulillah kalau begitu. Untuk waktunya kira-kira pada pukul berapa nih Pak? Kalau setelah duhur jam 2 itu pun gimana Pak? Boleh banget Pak, Bu. Jadi minggu depan kita akan bertemu lagi pada Sabtu tanggal 17 Mei 2025 pukul 2 siang nih. Apakah sebelum kita akhiri, Bapak dan juga Ibu ada yang ingin ditanyakan? Kalau dari saya belum ada sih Mbak. Saya juga belum ada Mbak Putus. Baik, Bapak Ibu, jika belum ada yang ingin ditanyakan dan ke depannya nanti ada yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan, Bapak dan Ibu bisa menghubungi kami berdua untuk menanyakan hal tersebut. Kami berdua juga mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya untuk menerima kami kembali. Kalau begitu kami berdua pamit dulu nih Pak, Bu. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Terima kasih Mbak.